Perkenalkan, nama saya Marsanda Herlina Kuyain, NIM 2310-2110-18, Prodi Bisnis Digital, Fakultas Bisnis dan Perhotelan. Di sini saya akan memenuhi UAS Matematika Keuangan. Bab 10 yaitu obligasi. Soal yang pertama yaitu sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal 200 juta dan jatuh tempo dalam 10 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield J+2 yaitu 14%. Penyelesaian F sama dengan 200 juta, I sama dengan 14% dibagi 2 yaitu 7% sama dengan 0,07. N yaitu 10 tahun yaitu 20%. P sama dengan F dibagi 1 tambah I tutup kurung pangkat IN negatif N sama dengan 200 juta dibagi buka kurung 1 tambah 0,07 tutup kurung negatif 20 pangkat negatif 20 sama dengan 25.841.900. Bab 11 yaitu saham. Soal yang pertama yaitu berapa nilai saham sebuah perusahaan yang tidak membagikan dividen jika harganya setahun lagi diperkirakan 2.000 dan investor mengharapkan yield sebesar 60% atas investasinya. Penyelesaian yang pertama itu P pangkat N sama dengan 2000, N sama dengan 1, K sama dengan 60% yaitu 0,6. P pangkat 0 sama dengan P pangkat N dibagi buka kurung 1 tambah K tutup kurung pangkat N sama dengan P pangkat 1 bagi buka kurung 1 tambah K tutup kurung pangkat 1 sama dengan 2000 dibagi buka kurung 1 tambah 0,6 tutup kurung pangkat 1 sama dengan 1250. Bab 12 yaitu yield dan return. Sebuah SPN yang mempunyai nilai nominal 2 miliar dari berjangka waktu 150 hari dijual dengan harga 1.980.000.000. Berapa yield diskon bank? Penyelesaian D sama dengan 2 miliar dikurang dengan 1.980.000.000 sama dengan 20 juta. F sama dengan 2 miliar, T sama dengan 150 hari. R pangkat BD sama dengan D dibagi F dikali dengan 360 dibagi T sama dengan 20 juta dibagi 2 miliar dikali dengan 360 dibagi 150 sama dengan 0,024 sama dengan yaitu 2,4%. Bab 13 yaitu NPV dan IRR. Yang pertama yaitu sebuah pengusaha sedang mempertimbangkan membuka usaha game station di sebuah ruko. Harga ruko, komputer, jaringan dan semua perlengkapan yang diperlukan untuk investasi ini adalah 200 juta. Sementara itu, kas bersih yang dapat diperoleh usaha ini adalah 4 juta. 4 juta per bulan terus menerus. Jika return yang digunakan adalah 12%, hitung NPV usaha ini dan tentukan apakah proyek ini sebaiknya diterima atau ditolak. Penyelesaian K sama dengan 12% atau 1% per bulan sama dengan 0,01. CVI yaitu A sama dengan 4 juta per bulan. I pangkat O sama dengan 200 juta. PV sama dengan CV pangkat 1 dibagi K. NPV yaitu PV dikurang dengan 1 pangkat 0 sama dengan 4 juta dibagi 0,01 dikurangi dengan 200 juta sama dengan
200 juta. Karena NPV lebih besar dari 0, maka proyek diterima. Bab 14 yaitu kriteria investasi. Soal pertama yaitu sebuah proyek investasi memerlukan investasi awal sebesar 900 juta dalam aset yang mempunyai umur ekonomis 4 tahun dengan nilai sisa 0. Jika penyusutan menggunakan metode garis lurus dan laba bersih dari investasi ini pada tahun ke-1 hingga ke-4 berturut-turut adalah 85 juta, 100 juta, 200 juta, dan 65 juta. Hitung retur rata-rata akuntansi. Penyelesaian nilai buku rata-rata yaitu 900 juta dibagi 2, 900 juta ditambah dengan 0 dibagi 2 sama dengan 450 juta. Laba bersih rata-rata yaitu 85 juta, 100 juta, 85 juta tambah 100 juta tambah 200 juta tambah 65 juta dibagi 4 sama dengan 450 juta dibagi 4 sama dengan 112 juta 500 ribu rupiah. Retur rata-rata akuntansi yaitu 112 juta 500 dibagi dengan 450 juta dikali dengan 100% sama dengan 25%. Bab 15 yaitu perdagangan margin. Soal yang pertama yaitu Robert membeli 200 lot saham ASI pada harga 5.000 per saham dengan menggunakan fasilitas margin. Jika margin awal adalah 60% dan komisi pembelian adalah 0,3%. Hitung jumlah uang yang harus disetorkan Robert 2 hari kerja kemudian sesuai dengan peraturan bursa yaitu T tambah 2 di mana hari transaksi plus 2 hari kerja. Penyelesaian jumlah pembeli saham yaitu 200 lot sama dengan 200 dikali 200 saham sama dengan 40 saham. Jumlah harga pembeliannya itu 40 dikali dengan 5.000 dikali dengan 1,003 sama dengan 200.600.000 rupiah. Margin awal yaitu 60%. Jumlah uang yang harus dibayar yang disetor yaitu 60% dikali dengan 200.600.000 rupiah sama dengan 120.360.000 rupiah. Bab 16 yaitu valuta asing. Soal yang pertama yaitu sebuah bank menjual yen Jepang pada harga 150.000, membelinya pada harga 100.000. Hitung spread yen. Penyelesaian harga jual dikurangi dengan harga beli. 0% spread yen yaitu harga jual dikurangi dengan harga beli dibagi harga jual ditambah dengan harga beli dibagi 2 dikali dengan 100% sama dengan 150.000 dikurangi dengan 100.000 dibagi 150.000 ditambah dengan 100.000 dibagi 2 dikali dengan 100% sama dengan 50.000 dibagi 125 dikali dengan 100% sama dengan 4,0%. Sekian dan terima kasih.